Kemudian terkait dengan mujizat yang diberikan oleh Allah kepada Kemudian terkait dengan mujizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Untuk memenangkan kemudian pertarungan sebagai agama misi, tak ada jurus yang paling ampuh kecuali menguasai Bible. Karena musuh terberat daripada musuh apologet, yaitu misionaris, adalah Bible itu sendiri. Mereka tidak bisa menjadikan Bible itu sebagai senjata untuk melumpuhkan Islam. Coba yang suka buka link Google, apa? Coba yang suka buka link Google, apa? Selamat, damai, sejahtera dengan Allah. Dibaca memang ada ayat suci Al-Quran. Wallahul ladzi la ilaha illahu. Banyak ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi uraian paling bawah muncul Yohanes. Itu salah satu. Itu salah satu. Nah, mungkin sahabat-sahabat bertanya, ini manusia dari mana nih kok tiba-tiba ada muncul di tengah-tengah lagi maraknya sosmed? Tiba-tiba ada sekelompok manusia yang mengatasnamakan mereka pembela iman Islam, kristologi, apologet Islam dan gitu ya. Jadi dasar pijakan itu kemudian beranjak dari Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat adanya perintah kepada kita untuk memerangi kemudian saudara-saudaranya setan. Innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Kalau mereka tagut berjuang di jalan tagut. Kalau kita perintahnya waqatilu awliya asyaitan. Kita diperintahkan untuk memerangi saudara-saudaranya setan. Kira-kira saudaranya setan siapa? Kafir. Yahudi Nasrani. Subhanallah. Dan orang-orang zalim yang ada di antara mereka, yaitu adalah cuklis dan tuyul. Itu bahasa yang favorit yang sedang viralnya itu sekarang. Sedang viralnya itu sekarang. Aman ya. Okay. Orang kita, saya sendiri biasa mengatakan nenek mungkiber. Satu ajaran yang tidak rasional yang mereka coba untuk goreng dengan menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga hadis. Sahabat, kita sadar Islam itu agama dakwah, syiar. Mereka juga agama syiar. Bedanya dengan kita terlena, pesantren di mana-mana. Iya kan? Ribuan, bahkan puluhan ribu tiap tahun lulusan pesantren. Sehingga kita ini tenang-tenang aja. Oh, nggak masalah ini, kita mayoritas. Kalau kita pernah membaca sejarah Spanyol, juga mayoritas. Nggak ada acara. Andalusia, mayoritas. Tapi tidak ada yang menyadari kalau telah akan menjadi Islam minoritas di sana. Ini juga bisa terjadi di kita. Kenapa? Mereka sangat gencar, misionaris itu sangat gencar. Kita nggak tahu. Kita ini nggak tahu. Gerakan mereka itu sangat terencana, tersusun rapi. Sampai-sampai bocoran yang saya dapatkan itu mereka harus duduk. Mohon maaf, di pemerintah mereka juga harus duduk untuk sekedar merealisasikan apa yang menjadi misi mereka.
Lalu siapa yang peduli? Ustaz kita, ulama kita baca Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu, tapi baca dengan ikhbar. Tak ada orang kafir di sini. Katakan kepada orang-orang kafir, mana ada orang kafir di masjid? Jadi memang kita harus mengikuti irama. Kita perang logika, perang pemikiran, perang akidah. Jadi kalau teman-teman di ulama-ulama kita menjaga, membentengi umat dari dalam, maka kami para apologet dari Arimatea, MCI, API, MNCI yang punya tekad dan visi misi yang sama, membentengi dari luar, kemudian DPMA Tauhid dan banyak lagi ya, yang kemudian visi misinya itu sama, memperjuangkan umat ini untuk tidak mudah dikibulin, mengatasnamakan Allah. Ya kan? Coba kita lihat teman-teman, kalau teman-teman yang dari yayasan-yayasan bergerak malam ini pasti sudah pada paham bagaimana hebat yang kemudian selepas dari dua Toemi memerintahkan kemudian para orang Yahudi untuk menerjemahkan kitab Tanakh. Kata mereka sih Tanakh, tapi Al-Quran kita lebih percaya ketika Al-Quran mengatakan mengapa engkau mencampur adukan, engkau buat kemudian lembaran-lembaran yang terpisah-pisah. Kita lebih percaya itu daripada kita menyelisih kemudian mencari sejarah Nabi Musa. Terlepas dari Musa mungkin Yosua bin Nun, tapi setelah Yosua bin Nun Torah dikemanakan? Ada yang tahu? Ketua MC itu? Enggak kan? Sejauh kita belajar 20 tahun saya dalami Bible, tidak ada pernah saya temukan. Terakhir di Ulangan 34 malah Musa lebih duluan mati. Setelah mati masih turun Torah. Menurut itu kan perjanjian lama. Kan tidak rasional. Nabi Muhammad meninggal dunia, Al-Quran masih diwahyukan. Itu cerita yang muncul kemudian. Lalu mereka mempoles kitabnya orang Yahudi, kitab Tanakh ini dalam bentuk bahasa Septuaginta. Abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat dikawinkan dengan kitab kanonik yang kemudian mereka katakan Injil di Indonesia. Injil di Indonesia, tapi di luar negeri tidak ada yang tahu apa itu Injil. Yang mereka tahu adalah Biblas atau Bible. Kenapa mereka menggunakan nama Bible? Alkitab mengatakan Allah. Saya sering kemudian cari noten-noten untuk supaya emosi itu, ya kan? Dia sembunyikan identitas Allah dengan menyebut nama Allah, bukan tanpa alasan. Itu alasannya untuk memurtadkan, supaya umat Islam yang awam ini tidak sadar kalau mereka itu diajak menyembah kepada Theos yang membungkuskan kata Allah. Nah, teman-teman penggiat apologet, coba kita lihat gelar-gelar Tuhan di dalam bahasa Ibrani. Jehovah, Eloah, Elohim. Ya, bukan Yahweh, itu Tuhan yang orang Mesir. Yang Hepafe maksudnya. Mereka baca Yahweh. Itu di Indonesia baca Yahweh. Lagi-lagi Yahweh dia bilang. Banyak nama-namanya, El Elroy, El Shaddai. Begitu masuk ke dalam bahasa Yunani Koine, mereka ganti dengan sebutan apa? Theos. Markus 14 nomor 11, Paulus ketika di Antioquia, beliau dianggap sebagai Theos. Theos dalam bahasa Yunani. Bahasa Indonesianya kita tahu dewa. Jadi gelar-gelar Elohim itu diganti menjadi dewa pada kekaisaran Romawi pada saat itu, pada abad keempat dan seterusnya. Masuk ke Indonesia berubah menjadi Allah, menjadi Allah yang mereka baca Allah. Padahal kalau kita Allah dalam bahasa Ibrani, Alef Lamed He, Mazmur 10 nomor 7, Allah itu artinya sumpah serapah. Coba buka di Google
Masmur dalam bahasa Ibrani-nya, kata Allah itu, alif lam mim he itu artinya sumpah serapah. Jadi kalau di Markus 1 nomor 1 silsilah Yesus yang adalah anak apa sih Markus 1 nomor 1? Ada yang bisa buka? Yesus disebut sebagai anak Allah, anak Theos. Anak Theos berarti anak dewa. Kembali ke asalnya bahasa Ibrani berarti Yesus adalah anak sumpah serapah. Nah ini yang biasa bikin pusing kepalanya pendeta. Dari mana asal usulnya Theos menjadi Allah? Theos di Indonesia kan itu adalah dewa. Kalau Tuhan bahasa Yunani-nya adalah akontas. Sementara akontas tidak ada di Bible. Perjanjian baru, perjanjian lama dalam bahasa Septuaginta bahasa Yunani tidak ada. Tidak ada akontas. Yang ada Theos, 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 Theos. Artinya apa? Dewa, dewa. Mereka menyembah dewa dalam bentuk manusia. Apa bedanya dengan Brahma menjadi manusia bernama Krishna? Lalu kita diam. Lam yalid wa lam yulad. Markus 1, Yesus adalah anak Allah. Apa nggak kurang ajar itu? Dia tahu kita mayoritas. Umat Islam menyadari bahwa konsep tauhidnya, Tuhan yang mereka sembah adalah Allah. Lam yalid walam yulad. Mereka tahu Tuhan kita tidak beranak, tidak diperanakkan. Mereka tahu, dan Tuhan kita itu adalah Allah. Coba buka di KBBI. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab milik umat Islam. Itu digunakan dalam Bible. Untuk apa? Bukan tanpa alasan. Untuk memurtadkan. Jadi tujuannya memang untuk memurtadkan. Misi mereka itu adalah bagaimana bisa negara ini minimal 50-50. 50 Kristen, 50 Islam. Kita mau. Tentu kita tidak mau. Lalu siapa yang mau memperjuangkan? Kalau ustaz kita cuma di mimbar, ya, kira-kira siapa? Coba kita Bang Suma dan insya Allah dengan teman-teman semua. Masya Allah. Kita ingat dan kita tahu, kita orang Sulawesi paham tentang kota Sopeng, paham ya? Sopeng Waropeng. Beda. Oh, beda lagi. Ini darah. Jadi Sopeng itu kita kenal ya sebagai kota Muslim, kota kerajaan. Banyak ustadz ulama kita dari sana. Ada yang sadar tiba-tiba berdiri gereja besar. Kita nggak bisa bayangkan kan? Kota Bugis, kerajaan. Tiba-tiba berdiri. Siapa yang kemudian lalai di sini? Karena kita konsentrasinya kepada umat. Kita tidak pernah konsentrasi kepada musuh yang menyerang dari politik, dari pendidikan, dari kesehatan. Kita nggak tahu itu. Lalu kalau bukan kita, siapa lagi juga? Sangat masif. Makanya kemarin di Jakarta saya bilang apa? Saya tantang seluruh pendeta. Karena saya frustasi lihat gerakan mereka. Pengakuan misionaris yang baru-baru ini kita mualafkan. Satu mualaf, kalau dia bangsawan Bugis, dihargai berapa? 25 juta. Aceh, kemudian orang Melayu, Padang, Minang, itu. Tapi kalau dibilang orang Toraja, orang Manado yang menjadi murtad, tidak dibayangkan. Tapi kalau orang Bugis nih, orang Makassar nih, yang dimurtadkan, mereka nilai dengan harga yang mahal. Karena ketika orang Bugis murtad, Bapak Ibu sekalian, itu gaungnya dari gereja ke gereja. Oh, tepuk tangannya itu luar biasa. Kita berhasil, apalagi Lombok, apalagi orang Bima. Sarapudin. Itu dia. Nah itu yang terjadi saat ini, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian yang kedua, mungkin pembekalan untuk anak-anak kita. Kenapa mereka tidak boleh jadi Kristen? Al-Quran mengatakan, wa idza khusiran nas kadu lahum a'da maka bi ibadatihim kafir. Ya kan? Pada hari terakhir nanti, pada hari kiamat nanti, kita semua akan dikumpulkan ini. Semua manusia dikumpulkan. Dan apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka.
Dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan di dunia akan diingkari oleh apa yang mereka sembah. Maka saya berani ke pendeta, saya katakan apa? Ada yang live kan? Oke, di live kan. Saya katakan kepada pendeta apa? Kemana ini mata dengan kuping, ini dan ini? Ketika membaca Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Kita mundur ke 21 dulu. Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Allah. Pada hari terakhir nanti banyak orang yang memanggil aku Tuhan, Kurios, Mar, Rabam, Wamaran. Manggil aku Tuhan, manggil aku Guru, manggil aku Tuhan. Bukankah aku ini Yesus dalam menyebut namamu, mengusir setan pakai namamu Yesus, bernubuat pakai namamu Yesus, bahkan aku bermujizat pakai namamu Yesus, banyak menyembuhkan orang. Apa kata Yesus? Ini dalil di kitab mereka. Matius 7:23. Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Subhanallah. Al-Quran mengatakan itu. Pada hari terakhir nanti, apa yang mereka sembah akan menjadikan musuh bagi mereka, dan pemujaan yang mereka lakukan di dunia akan diingkari. Faktanya Matius 7:22 sampai 23. Pertanyaan sederhananya, siapa yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan? Kristen. Kristen. Lalu yang bermujizat, yang membatin orang, itu siapa dengan dalam nama Yesus? Dalam nama Yesus. Nah, itu siapa itu? Kristen. Al-Quran sudah menjelaskan itu. Makanya salah satu mujizat Al-Quran adalah menceritakan tabiat daripada orang-orang kafir. Tabiatnya mana? Tabiatnya nanti ke sono-sono. Pada saat dunia sudah bergerak maju ke depan, maka tabiat mereka sudah digambarkan dalam Al-Quran, dan kita sudah temukan hari ini. Muncul yang pakai mukena, pakai jilbab, kemudian menggunakan kokar kayak gini, penampilan ini. Saya curiga kalau kayak gini-gini. Ya, saya curiga. Betul. Sudah pakai bajunya Bang Sma. Bisa jadi. Kenapa? Filipi 1 nomor 18. Engkau beritakan tentang Yesus dengan cara menipu atau dengan cara jujur, aku tetap bersuka cita. Gila nggak? Dalil. Coba buka Filipi 1 nomor 18. Kamu mau mengajarkan tentang Yesus dengan cara menipu atau tidak, aku tetap bersuka cita. Gila gak Tuhan? Sebelum lagi 1 Korintus 2, 1 Korintus 1, 1 Korintus 9, 19 sampai 20. Aku Paulus kepada orang Yahudi, aku jadi orang Yahudi meskipun aku tidak menggunakan label Yahudi, supaya aku bisa memenangkan banyak orang Yahudi. Kepada penganut Torah, saya seakan-akan menjadi penganut Torah meskipun saya ini tidak taat Taurat, supaya aku bisa memenangkan banyak penganut Torah. Jadi di Indonesia, kepada orang Islam, saya menggunakan kata Allah, menggunakan kata Alkitab, menggunakan kata iman, Rasul, Nabi, meskipun saya tidak percaya kepada Allah, supaya aku banyak memurtadkan orang Islam. Kaidah itu. Itu dalil. Makanya yang paling dimusuhi oleh pendeta pastor itu adalah Bible. Paling dimusuhi. Sebenci-bencinya kemudian kepada siapapun, dia lebih benci kepada kitabnya sendiri. Tapi harus ada yang menjelaskan. Harus ada yang menjelaskan. Makanya kalau ditanya sama saya biasanya, kamu itu apa kapasitasmu? Kamu tidak punya hak untuk menjelaskan Bible. Saya jawab, kalau Anda kapasitasnya apa? Bahasa aja kita. Ibrani masih putus-putus, Yunani juga masih mengeja. Ente sendiri bahasa Yunani nggak paham, bahasa Ibrani nggak ngerti. Apa katanya? Kamu tidak ada Roh Kudus.
Saya nggak ada Roh Kudus. Padahal kalau kita cari akar kata dari Roh Kudus dalam bahasa Yunaninya, itu adalah hantu suci. Pneuma hagios. Pneuma itu hantu. Ya, pintar sekali. Mulus. Itu Markus 20 Lukas 3:37. Mereka kaget ketika melihat Yesus. Mereka kaget dan ketakutan ketika melihat Yesus. Karena menurut mereka Yesus sudah mati. Tapi tiba-tiba muncul di depan mereka. Assalamualaikum, shalom alaikum. Muridnya kaget. Bukannya itu sudah mati? Katanya kok digantung. Kok tiba-tiba muncul? Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Hantu dalam bahasa Yunani pneuma. Berarti pneuma hotheos, roh itu adalah Allah. Artinya roh itu adalah Tuhan. Berarti hantu itu adalah Tuhan. Mati nih jam. Batasnya anak. Ya kan? Ini bisa ada waktu sedikit ya. Jangan. Ada kompani adinda saya. Jadi gitu Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang tahu. Tapi paling tidak kita harus ada di antara kita yang generasi muda, sahabat-sahabat NCI, Arimatea, harus berjuang. Kita bersinergi. Disingkat kami mengambil kursi di sosmed. Obrak abrik kemudian mereka di sosmed. Antum mau ikut silakan ayo. Kita harus menggaungkan. Kita harus gaungkan ini. Makanya saya katakan dulu enak kalian mengurtatkan orang, enak kali. Sikit-sikit murtad di sana, murtad di sini. Dengan pola ada yang nikah, ada yang kena kemiskinan. Tapi sekarang maaf, sudah ada MCI, sudah ada Arimatea, sudah ada API. Tidak gampang lagi sekarang ada murtadkan orang. Bahkan alhamdulillah ini sebentar saya ditunggu untuk syahadatkan lagi. Salam syahadat. 2 hari lalu syahadat, 3 hari lalu 4 orang sekaligus kita syahadatkan. 2 minggu lalu 1 keluarga dari Aceh kita syahadat. Alhamdulillah itu yang terekspos. Belum dari Sincang. Jadi perdebatan terakhir saya kemarin, saya mengatakan kepada seorang pendeta, kenapa Anda menjadi Kristen? Yesus tak pernah ngajarin Kristen. Yesus itu Muslim. Dia adalah orang yang soleh. Oh, dia bicara kotor sama saya. Aku buktinya, baca Bible. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia Yesus memanjatkan doa yang sungguh-sungguh kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan atas kesolehannya, soleh dia, anak soleh, anak soleh, piai, anak kapere, anak soleh Yesus. Dia berdoa supaya apa? Diselamatkan dari maut, dari penyaliban, selama doanya dikabulkan. Dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Makanya kalau kita berbicara mengenai penyaliban, sahabat-sahabat sekalian, itu sangat luar biasa. Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Di situ di dalamnya ada poinnya di dalam An-Nisa 157 berselisih. Nah, teman-teman penggiat apologet langsung masuk Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang penyaliban itu, tentang seseorang bernama Yesus. Ada yang berkata sudah mati, tapi Paulus masih mengatakan dia Yesus masih hidup. Berselisih paham. Rasulullah tidak pernah belajar Bible, tidak pernah belajar Torah, tidak pernah belajar kitab-kitab terdahulu, tapi kok bisa ditahu? Nah, inilah yang membuat gereja itu hampir setiap saat mereka berkhotbah ada nama Bang Suma mereka bahas. Iya kan? Iya. Termasuk Gilbert kemarin kan, stres dia kan. Nah itulah. Nah kita butuhkan teman-teman supaya dakwah kita itu kita selingi. Sekarang ini para penggiat dakwah kalau memberikan materi, kita selingi materi-materi yang mungkin. Karena membahas Al-Quran berarti tidak lepas cakupannya dari Bible.
Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 78-79. Coba kita baca. Celakalah mereka yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri dan berkata ini dari Allah, padahal itu tangan mereka sendiri yang membuatnya. Berarti kita harus bahas Bible dia dong, karena Bible bukan Injil. Maka kita harus bahas dia. Lalu kemudian kafirlah orang yang berkata Al-Masih Isa itu adalah anaknya Allah. Nah, kita bahas Kristen dong kalau begitu. Jadi jangan canggung untuk membahas kekristenan ini. Jangan canggung. Di mana-mana surahkan. Di mana-mana surahkan. Tentang Tuhannya Al-Quran bahas, tentang kitabnya Al-Quran bahas, tentang akidahnya Al-Quran bahas. Semua tentang mereka dibahas oleh Al-Quran. Jadi nggak usah takut. Maksud saya bukan takut. Nggak usah canggung membahas itu. Ya, terlanjurnya saya diusir dari masjid. Iya, nggak usah lagi bahas tentang Kristen. Beli Bible banyak di Gramedia. Beli Bible, pelajari. Karena itu kan surat kabar. Iya dong. Lukas 1 nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kan disusun berdasarkan penyelidikan. Berarti kan surat kabar. Iya kan? Iya. Bukan kitab yang dikira suci. Iyalah, itu sudah pasti. Makanya teman-teman sekalian, kalau kita berbicara mengenai apologet, ya memang setidaknya kita harus punya senjata. Kalau teman-teman dari bagian mualaf ini pasti ya, kita yang dai ini, dai yang berceramah, yang kultum-kultum, hafal-hafal di Bible, tidak apa. Anggap saja itu adalah pujangga atau puisi atau syair. Karena itu yang dipakai senjata untuk memurtadkan. Kita pakai itu karena musuh mereka yang terberat itu adalah Bible sendiri. Bible yang paling mereka musuh itu Bible. Makanya ada amanatnya itu, jangan sekali-kali kau membaca Bible tanpa bimbingan pendeta atau pastor, apalagi membandingkan dengan kitab suci orang lain, agama lain. Jangan. Tidak boleh. Tidak boleh. Makanya kalau jemaat bertanya itu dilarang. Siapa yang mualaf di sini? Dilarang nggak, Mas? Beliau misionaris. Ini sahabat saya, Dinda saya. Dilarang bertanya. Jangan banyak tanya. Kalau kau banyak tanya, sesat. Imani saja. Nah, memang harus diimani saja. Coba perhatikan teman-teman, kalau kita berdebat dengan pendeta di sosmed, di TikTok, kalau saya biasa berdebat atau yang lain, apa yang mereka katakan kalau sudah tidak bisa menjawab? Memang Kristen itu tidak bisa dilogikakan. Gila itu balik. Satu-satunya agama yang harus dianut syaratnya gila, ya berarti agama Anda. Dan memang betul kan? Wa kana kafiru. Apa Allah mengatakan ulaika hum syarrul bariyah? Makhluk seburuk-buruknya makhluk, karena kan Allah mengatakan itu. Iblis termasuk makhluk enggak? Siapa seburuk-buruk makhluk menurut Allah dalam Al-Quran? Orang kafir. Berarti lebih buruk dari iblis. Lihat. Kita buktikan seburuk-buruknya. Apa dikatakan? Yesus itu manusia, ya. Tapi dia 100% juga Tuhan. Coba. Satu-satunya agama yang membunuh Tuhannya. Benar nggak? Iya. Satu-satunya agama yang mengimani untuk selamat masuk surga Tuhannya harus dibunuh. Namun tidak. Kalau tidak dibunuh, tidak diselamatkan kita. Coba. Padahal yang menyebabkan pembunuhan terjadi itu karena iblis. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 orang muridku, dan satu di antaramu adalah iblis. Nah, iblis inilah nanti yang berkhianat. Siapa itu? Yudas. Berkhianat dan makan uang suap. Amsal 17 nomor 23. Orang yang makan suap adalah orang fasik, orang yang terkutuk. Ulangan 27 nomor 25. Pemakan suap adalah orang yang terkutuk, yang digantung di atas salib. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah. Guru saya beliau dosen saya, Masya Allah. Jadi di dalam kitab mereka
Galatia 3 nomor 13. Apa katanya? Sebab Capek tanganku. Yesus telah menebus kita Sadly. dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Balas siarannya orang. Jadi Yesus terkutuk kan? Terkutuk. Galatia 3 nomor 13. Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Itu yang salib. Pohon harus kembali ke bahasa Yunani. Sulon, pohon. Dan ada kata salib di dalam Bible. Tak ada. Salib itu hanya ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita berdebat, kita kasih jatuh, memang kasih pindah jantungnya ke kanan. Tidak ada salib di dalam kitabmu. Cari sampai 2 hari sebelum kiamat, kamu tidak akan menemukan kata salib. Yang ada sulon. Sulon dalam bahasa Yunani artinya pohon. Berarti orang terkutuk yang digantung di pohon. Allah sialannya orang. Itu ya. Nah, sekarang permasalahannya adalah ada tertulis bahwa terkutuklah orang yang mati di atas, yang digantung di atas pohon, terkutuk. Tertulis di mana? Setelah kita pelajari Perjanjian Lama, ternyata tertulisnya di kitab Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Nah, apa yang tertulis di situ? Apabila ada orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati, maka janganlah mayatnya kau biarkan selama-lama di atas pohon. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, jangan kau biarkan kakinya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepada nenek moyangmu. Tidak boleh. Tidak boleh orang yang digantung terkutuk itu menyentuh tanah. Berarti yang digantung ini adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Sekarang pertanyaannya, dosa apa kurang kerjakan ini Yesus? Apa kesalahan beliau? Kira-kira dosa apa yang telah Yesus lakukan sampai dia harus terkutuk? Tak ada kan? Nah, coba tanya teman-teman Kristen yang hebat sekalipun, dosa apa yang dilakukan oleh Yesus, bro? Sampai dosa-dosamu, curi ayam, curi kambing, curi sapi harus ditanggung sama dia. Apa dosanya Yesus? Tidak ada, mau semua. Berarti Al-Quran surah Maryam ayat 19 betul. Nabi Isa adalah manusia yang suci. Tak boleh kau bunuh. Kenapa tak boleh dibunuh? Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang tidak berdosa. Yesus ada salah nggak? Yesus ada dosa nggak? Nggak ada. Siapa yang mengatakan itu? Pilatus, gubernur yang berkuasa pada saat itu. Di dalam Matius 26, 27, nomor 18. Mereka orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama menyerahkan Yesus untuk digantung karena dengki. Tidak melakukan kesalahan, tapi karena dengki saja. Karena dengki, maka mereka menyerahkan Yesus untuk digantung. Jadi tidak ada dosanya. Sementara yang digantung menurut dia adalah orang terkutuk. Berarti bukan Nabi Isa Cahayu. Orang pede ini yang bersembah. Ini yang terakhir, sahabat-sahabat yang terakhir 5 menit. Ya, memang asing toh. Kalau materi kayak begini asing. Lain kalau ulama kita, ustaz kita yang berikan kajian pasti semangat. Kalau ini apa sih ini Yesus apa sih? Tapi nggak apa-apa. Terakhir terkait dengan apa yang kemudian diajarkan oleh Yesus. Syahadatain, syarat masuk surga menurut Yesus nih dalam Bible Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang Engkau utus. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Syukron ya udah ngasih gift. Kalau tidak mau disebut Yesus, Isa misalnya. Ya kan? Jadi syaratnya masuk surga menurut Yesus itu syaratnya. Nah, kemana Kristen pergi kalau begitu syaratnya? Ternyata Yesus harus dikenali sebagai utusan. Dan Yesus berpesan di dalam Yohanes 14 nomor 31, dunia harus tahu, orang Indonesia harus tahu. Ini pesan Yesus. Nah, karena mentong Indonesia harus tahu. Sebab dia mengatakan dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Tuhan.
dan aku senantiasa melakukan apapun yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Muslim dia kan? Benar kan? Berserah diri kepada perintah. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku lakukan. Yohanes 12:49, Yohanes 5 nomor 36. Yohanes 14 nomor 12. Barang siapa yang mengasihi aku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Nah, kira-kira Yesus ketika hidup Kristen tidak dia? Ke gereja tidak dia? Makan roti tidak? Ibadah minggu tidak? Tidak bersunat tidak? Natalan tidak Yesus? Tidak. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan yang kulakukan. Jadi pengikut Yesus kalau hidup hari ini, terlihat dia seorang Muslim. Mas sunnah Yesus, sholat tauhid, sunnah. Di Lukas 2:22 jelas dia sunnah. Dia sujud, Matius 26 nomor 39. Pegal loh ya. Sujud sholat. Semuanya dilakukan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, memang ada orang yang cinta dengan materi-materi seperti ini karena asik, karena berkesinambungan dengan Al-Quran. Kalau selama ini kan yang kita dengarkan waktu teman-teman yang mondok, Islam yang paling benar, Islam yang paling unggul, itu tidak ada keraguan memang. Tapi kita kalau tidak merasakannya lebih jauh, lebih dalam, kalau kita tidak belajar Bible, karena di situ ternyata betul-betul nyata Al-Quran itu betul, nyata jelas sekali. Kalau ini kan sekarang kita ini yakini Islam itu paling benar, oke, itu betul. Tapi ketika kita belajar Bible sedikit, maka kebenaran-kebenaran Islam itu sedikit demi sedikit terurai di dalam Al-Quran. Hebat sebenarnya, Masya Allah. Segera begitu Bapak Ibu sekalian, karena ada jadwal saya mensyaratkan sebentar, mungkin bisa dimonitor di TikTok. Tanya satu lima boleh? Boleh. Ya. Satu aja ya. Ya. Saya ingin ini aja sih, minta statementnya Bang Juma tentang toleransi yang kemarin Bang Juma yang datang Paus ke datang. Oh, paus. Terima kasih. Iya. Jadi kalau saya nih, iya Bang Zuma. Saya melihat dari keadaannya sekarang, satu-satunya negara yang tidak ada penjaranya itu adalah Vatikan. Sepaham tidak kita? Tak ada sel, tak ada penjara. Tingkat kriminal tertinggi itu di sana. Segala hal yang menurut kita tabu itu adalah sesuatu yang murah di sana. Lalu ketika tokoh kita sebagai pemimpin, bolehlah kita katakan sebagai seorang pemimpin, ada bias negatifnya, ada positifnya. Aduh, gimana ini? Enggak apa-apa. Di saat kami dari Apologet menggaungkan kemudian pembeda yang harus kita terangkan dan kita jelaskan antara umat Islam dan umat Kristiani dalam hal ini, yang selama ini kita tahu mereka masuk menyerang kita nih. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini lagi diserang. Kita tidak sadar. Kitabnya mereka Bible diganti Alkitab. Setahu kita yang disebut Alkitab itu kan Al-Quran, ya kan, Al-Quran, Injil. Tapi mereka menyebut istilah-istilah Al-Quran itu bukan tanpa alasan. Mereka masuk untuk bagaimana bisa mencuri hati umat Islam, sehingga mereka dengan mudah nantinya yang perangkap yang mereka pasang dengan mudah mendapatkan mangsa. Jadi terkait dengan yang kejadian kemarin itu, tiba-tiba tadi perjuangan kita selangkah, dua langkah, tiga langkah, kita harus mundur lagi dari start. Mundur lagi kita dari start. Ya, tapi itu dia, negara kita ini kan majmuk, ya. Ya mungkin ada sisi lain yang menganggap itu adalah hal positif, mencerminkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, Islam itu kasih, gitu ya. Gas. Itu toleransi bukan? Padahal saya dapat undangan dari beliau beberapa kali untuk ketemu, tapi saya belum tahu apa motivasi di balik itu. Kenapa beliau sampai mencium tangan? Mungkin karena, bisa jadi karena beliau
menganggap berhasil membina jemaatnya di Indonesia sehingga jemaatnya itu adem, tidak seperti di negara lain. Ya toh, berhasil menghentikan gerakan LGBT untuk jangan terlalu dipaksa masuk ke negara ini melalui beliau. Bisa jadi. Terima kasih Anda sudah menghentikan upaya-upaya supaya Indonesia menghalalkan LGBT. Terima kasih ya. Mungkin itu. Iya. Iya kan? Karena mereka kan melegalkan. Beliau melegalkan. Boleh. Kalau jenis boleh. Gereja boleh. Tapi giliran masuk ke Indonesia, alhamdulillah perjuangan teman-teman itu tidak jadi. Nah mungkin itu ucapan terima kasih. Karena dianggap kalau itu sampai diloloskan kemudian ke Indonesia bahaya negara kita. Karena bibit-bibit itu sudah banyak. Di mana-mana sudah ada persatuan-persatuan itu sudah banyak. Ketika kemudian itu dilegalkan, maksudnya gerejanya mereka melegalkan di sini. Bisa jadi orang-orang yang awam yang tadinya punya penyakit kayak gitu pindah deh, bisa menikah di situ. Nah mungkin itu ucapan terima kasih. Kita berpikir positif aja dulu, ya bersama mereka itu mudah-mudahan ada hikmah di balik itu semua. Yang pasti ya tontonan itu bagi kami yang saya pribadi itu mengiris-iris, saya punya hati di dalam, tapi saya tetap berpositif thinking karena biar bagaimanapun mungkin ada hal positif menurut dia yang mungkin kita buruk, tapi dia baik, begitu juga sebaliknya. Sekira begitu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya hadir di tengah-tengah ini kembali ini. Beberapa tahun yang lalu saya bertanya ke beliau. Silakan. Ustaz. Tambah-tambah sama. Waalaikumsalam. Yang saya sempat dengan Alhamdulillah orang kafir itu sebelum maklum, kemudian sepertinya ada yang jadi disebut dari setan iblis. Iya. Jadi kalau menurut yang kita ketahui, justru sumbernya itu kekafiran dari iblis. Nah sehingga karena kalau dalam syaitan wala tubadziru tabdzira inna mubadirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Jadi memang kafir setan juga kafir, maka bosnya kafir adalah setan. Nah ini yang dibawa ini anggota-anggotanya. Jadi kalau ini saja sudah seburuk-buruk makhluk, ini seburuk tingkat berapa ini? Jadi maaf tidak boleh mereka disebut iblis karena justru iblis lah yang mengaruhi mereka ya. Sekedar Siap. nama sih. Baik. Ya. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih. Ini adalah ilmu yang sangat luar biasa. Itu tidak salah Ustaz. Itu sangat luar biasa, itu benar. Tapi nih saya minta maaf nih sebagai apologet nih. Di apologet di orang-orang Kristen itu Ustaz, Yesus mati itu untuk menebus dosa iblis. Jadi lolos iblis kan. Tidak mau iblis dosanya. Kenapa? Dia datang, Yesus mati di atas tiang salib untuk menebus dosa waris. Pernah dengar? Roma 5 nomor 12. Jadi Adam itu menurut mereka jatuh ke dalam dosa dan mewariskan kepada seluruh keturunannya dosa waris itu. Sehingga kalau kita membaca Kejadian 3, yang dikutuk di situ adalah iblis. Yang dikutuk di sana adalah tanah. Yesus datang menebus kutuk, berarti membebaskan iblis dari kutuk. Berarti iblis sekarang ini sudah tidak terkutuk karena Yesus sudah bebaskan di atas tiang salib. Itu konsep mereka. Kalau di internal kita memang, tapi kalau di dunia apologet, ya, saya harus menghantam mereka penghujat itu dengan dalil itu. Karena dia sendiri yang mengatakan iblis sudah dibebaskan dari kutukan. Jadi mungkin perspektif Bible sama perspektif Quran. Iya. Jadi kan mereka mengatakan Yesus mati melepas kutuk. Berarti iblis sudah tidak terkutuk. Tanah sudah tidak terkutuk. Yesus sudah menebus itu. Karena dosa waris sudah dibebaskan. Nah,
Saya hantamlah dengan Al-Quran, pingsan dia. Itu trik di dalam retorika debat dengan para pendeta. Jadi benar Al-Quran mengatakan itu, saya adalah 10 benar, ini ayatnya. Bahaya ini, pulang belajar. Besok yang kapan saya disahadatkan. Itu trik metode dalam berdebat dengan pendeta yang tidak menggunakan akal, tapi yang menggunakan dogma. Tapi alhamdulillah senantiasa itulah gunanya kita belajar, ada buku kita yang selalu mengingatkan kita hilaf di dalam menyampaikan metode. Dan memang saya Ustaz banyak yang kritik saya dengan metode-metode itu. Saya menggunakan Al-Quran dengan pola pikir mereka. Tidak ada lagi dosa kami, karena kami sudah diloloskan. Yesus sudah mati, kami minum darahnya, kami makan dagingnya. Kayak pokok. Tapi itulah doktrin. Nah, kita datang untuk memenangkan itu dengan metode yang kita, dengan metode saya maksud saya. Saya kira begitu, Ustaz. Terima kasih banyak. Maaf sekali, ada kaidah mengatakan makana amiran bil ma'ruf wal yakun amruhu bil ma'ruf. Siapa yang mengajak kepada kebaikan, hendaknya yang terbaik dalam menjadinya baik. Jadi kalau secara Quran, iblis itu sumbernya segala kejahatan. Sehingga orang Kristen begini karena iblis, maka maaf ini kalau menurut pandangan keagamaan saya tidak boleh dikatakan mereka lebih buruk dari iblis, karena iblislah sumbernya. Jadi kalau mereka seburuk-buruknya, apalagi ini tolongnya ini. Iya, dalam itu saya. Tapi saya boleh bertanya, Ustaz, ya, sebagai murid nih. Kalau nggak salah dalam Quran Shad ada iblis mengatakan, demi kemuliaan wahai Tuhanku, karena engkau telah menghukum aku sesat. Ada kan, Ustaz? Nah, iblis masih mengakui kemuliaan Tuhan. Orang kafir mengakui tidak kemuliaan Allah. Jadi kalau bahasa gaul saya di dunia otomotif, bensin setan. Ada yang lebih kesetanan lagi dari setan. Nah, itulah bahasa Ustaz yang biasa membuat pendeta marah sampai frustasi. Tapi dia bagaimanapun kedudukan kaidah ilmu itu harus penting. Saya hanya menempatkan diri saya sebagai pendapat saja. Apa yang dikatakan guru kita itu adalah hal yang benar dan tidak ada keraguan di dalamnya. Saya manut dengan guru Ustaz. Saya kira begitu, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kiranya apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Amin. Dan ketika ada yang keliru, bertanya dari saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya akhiri dari hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada yang mau bersyahadat. Baik, alhamdulillah. Semoga kebersamaan kita di sini semakin menguatkan ukhuwah. Jauhnya Tidak umat, karena tidak bisa dihindari serangan-serangan pendatangan tidak bisa diselesaikan kekuatan umat dan persatuan bangsa. Baik, alhamdulillah. Sebelum beliau meninggalkan, untuk lebih mendekatkan hati kita dengan beliau, mari kita mungkin foto bareng dengan teman-teman. foto bareng. Sudah mau itu deh. Supaya Maksudnya kalau ada yang dengan Bang Suma ketemu jatuh mana? salah. Mari kita berjuang membentengi akidah umat bersama insyaallah. Ya. Ya, berhubung waktu beliau sangat singkat, supaya tidak foto satu persatu, mendingan foto bareng semua. Insyaallah. Alhamdulillah, Ustadz kita, guru kami dalam bersamanya itu saat. Silakan teman-teman. Kedek muka kok. Semoga akan mempersatukan kita di dalam perjuangan dalam membentengi akidah umat insyaallah. Kena semuanya. Tuh, dua. Dulu.
Insyaallah. Jadi sekedar informasi, sahabat-sahabat kami dari seluruh Indonesia akan melakukan mukernas 2 hari lagi, Sabtu Ahad di masjid ini, insyaallah. Sekali lagi, takbir, takbir, takbir. Ya, terima kasih. Riwah itu. Banyak yang mau selfie. Nanti kan Mi, iya tutup kita. Api susah tutup dulu ya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ribuh banyak yang mau foto sama artis mah. Bang Suma bagikan artis. Kodi, sahabat Bang Suma. Ini masjid yang di Jalan Prof. Abdurrahman Basalama 316 Kak. Nggak kuliah Ki? 1,5 itu. 1,5. Ujung-ujungnya foto-foto. Sudahlah. Banyak yang mau foto, teman-teman. Ini di Makassar. Gimana ya kalau di teater nanti ya, besok ya? Ya, ini di Makassar. Di Racing Center, Jalan Racing Center. Iya Mbak Atik. Aduh, ada atong Atik codok ya. Kang Dengkade, Dengkade nih Dengkade nih. Dengkade. Ketua Api Sulsel. Kata-katanya tuh dari Kadek. Mbak. Enggak ada kata-kata seindah kata Mutiara. Mbak Atik, kata-kata hari ini enggak ada kata-kata yang lebih indah selain dari kata-kata Bang Suma. Asik. Hati cerdas mencerdaskan umat. Allahu Akbar. Kata Bang Suma. Jadi sebelum lagi kita Jakarta ini. Iya, saya pengennya Kapan balik? saya sampai Minggu bagaimana? Minggu di sini. Iya.